Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. NIM saya 220101020027. Ingin mempresentasikan UAS mata kuliah IT Literasi dengan judul Cyber Security, Keamanan TIK, Keamanan Cyber, dan IT Forensik. Di sini cyber security adalah berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk pelindungan terhadap sistem yang berhubungan ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Ancaman cyber security. 1. Malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti spyware, ransomware, virus, dan worm. Ia diaktifkan saat pengguna mengklik tautan atau lampiran berbahaya yang mengarahkan pengguna untuk melakukan instalasi software yang berbahaya. 2. DOS atau penolakan layanan. Ini adalah jenis serangan dunia maya yang membuat komputer atau jaringan tidak menanggapi permintaan. DOS terdistribusi juga melakukan hal yang sama, tetapi serangan berasal dari jaringan komputer. Serangan DOS bisa menyebabkan bandwidth pengguna habis yang hubungan antar server terputus alias down. Jika tidak segera diatasi, software dan hardware korban bisa mengalami kerusakan permanen. 2. Phishing. Serangan phishing dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu, misalnya lewat email untuk mengelabui penerima agar membuka dan menjalankan instruksi di dalamnya. Instruksi ini bisa termasuk memberikan password atau nomor kartu kredit. Tujuan phishing adalah untuk mencuri data sensitif korban atau menginstal malware di perangkat milik korban. Ini tentu akan menyebabkan kerugian bagi yang mengalaminya. Bagaimana memperkuat cyber security? 1. Terapkan patches dan update keamanan untuk sistem operasi dan perangkat lunak. Ini bisa membantu menutup celah dalam jaringan yang kerap dimanfaatkan oleh peretas. 2. Gunakan password yang kuat. Banyak peretas yang berhasil masuk ke dalam jaringan dengan menembak password dan username. Hindari hal semacam ini dengan menggunakan password dan username yang tidak mudah ditebak. Jangan lupa ganti password secara berkala untuk menghindari kebocoran. 3. Gunakan multifaktor authentication untuk perlindungan ganda. 4. Berikan edukasi seputar bahaya phishing pada orang-orang yang ada di lingkungan kerjamu. 5. Gunakan antivirus dan pastikan program tersebut bekerja dengan baik. Kenapa kejahatan komputer semakin meningkat? 1. Aplikasi bisnis berbasis IT yang jaringan komputer meningkat. Online banking, e-commerce, electronic data interchange. 2. Desentralisasi server. 3. Transisi dari single vendor ke multi vendor. 4. Meningkatnya kemampuan pemakai atau user. 5. Kualitas penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. 6. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar short code program yang digunakan. 7. Berhubungan dengan internet. Tugas seorang cyber security. 1. Analisis keamanan. Seperti tugas analis kebanyakan, seorang analisis keamanan bertugas untuk memeta potensi ancaman cybercrime. Kemudian akan memberikan masukan untuk melakukan mitigasi yang berguna untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Kedua, spesialis forensik melakukan kesetiaan pasca potensi kebocoran keamanan yang baru saja terjadi. Seorang spesialis forensik harus
memiliki kemampuan teknis yang mumpuni untuk bisa mencari dan memetakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku untuk bisa melacak dan menemukan pelaku. Ketiga, hacker. Tugas yang ketiga adalah untuk meretes. Sebenarnya hacker adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika melalui berbagai cara. Namun istilah ini disalahartikan seolah-olah tindakan hacking merupakan sebuah tindakan kriminal. Keamanan TIC. Keamanan teknologi informasi adalah aktivitas pelindungan sistem komputer dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalamnya pencegahan dari kerusakan pada hardware, software atau data elektronik, juga dari disrupsi atau misdirection dari layanan teknologi informasi. Tujuan keamanan informasi: 1. Kerahasiaan, melindungi data dan informasi perusahaan dari penyikapan orang-orang yang tidak berhak. 2. Ketersediaan, meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakan. 3. Integritas, sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya, keamanan cyber. Cyber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Dalam perkembangannya, cyber dapat diartikan yang berhubungan dengan internet, yang dikenal juga sebagai cybersecret. Kata keamanan dalam pengguna untuk identik dengan kata aman, tetapi sebagai istilah teknis keamanan berarti tidak hanya sesuatu yang menjadi aman, tetapi juga telah diamankan. Keamanan cyber mengacu pada 3. Yang 1, serangkaian kegiatan dan tindakan lainnya, teknis dan non-teknis, yang dimaksud untuk melindungi komputer, jaringan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak terkait, dan informasi yang dikandungnya dan dikomunikasikan termasuk perangkat lunak dan data, serta elemen lain dari dunia maya dari segala ancaman termasuk ancaman terhadap keamanan nasional. 2. Tingkat pelindungan yang dihasilkan dari penerapan kegiatan dan tindakan ini. 3. Bidang usaha profesional yang terkait termasuk penelitian dan analisis yang ditunjukkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta meningkatkan kualitas. Di sini teknologi untuk keamanan cyber: 1. Terapkan patches dan update keamanan untuk sistem operasi dan perangkat lunak. Ini bisa menutup celah dan jaringan yang dimanfaatkan oleh pretest. 2. Gunakan password yang kuat. Kebanyakan pretest berhasil masuk ke dalam jaringan dengan menembak password dan user. Hindari hal tersebut. Menggunakan password dan user tidak mudah ditembak. Jangan lupa ganti password secara berkala untuk menghindari kebocoran. 3. Gunakan motivation. 4. Berikan edukasi seputar bahaya phishing. Yang kelima, gunakan antivirus yang antivirus dan pastikan program tersebut bekerja dengan baik. Lanjut, IT forensik. IT forensik adalah cabang dari ilmu komputer tetapi menjurus ke bagian forensik, yaitu berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Komputer forensik juga dikenal sebagai digital forensik. Kata forensik ini sendiri secara umum artinya membawa ke pengadilan. IT forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Tujuan IT forensik: 1. Tujuan IT forensik ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan informasi. Kedua, fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. 3. Kemudian mengamankan dan menganalisis bukti-bukti dalam bentuk digital. Cabang IT forensik: 1. Data forensik, mengumpulkan dan menganalisis database atau tabel ataupun transaksi yang spesifik untuk merekonstruksi data
atau event yang telah terjadi pada sistem. Sistem database yang memiliki fitur log audit akan memudahkan pekerjaan ini. Kedua, network forensik. Melihat dan melakukan penelusuran terhadap traffic network untuk memeriksa kejanggalan. Contohnya, memeriksa paket data yang meningkat secara tidak wajar dan kemungkinan terjadi serangan DOS. Ketiga, mobile device forensik. Perkembangan penggunaan smartphone semakin meningkat. Penyimpanan data pada individu atau komunikasi yang dilakukan lewat device mobil dapat dilacak sepenuhnya berdasarkan histori yang tercatat pada log sistem, misalnya smartphone berbasis Android. Lanjut, yang keempat, fotografi forensik. Salah satu teknik forensik menggunakan analisa vektor untuk pembuktian media seperti video digital yang kualitasnya buruk. Pelaku memasukkan bukti menggunakan teknik pengolahan media seperti foto maupun video untuk menghindari kemungkinan dirinya menjadi terdakwa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.